Haleluya, selamat pagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dan selamat ibadah. Saya mohon bagi kita, ibadah kita akan mulai. Haleluya Yesus, kami berkumpul. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata
Silakan dulu saudara. Saudara bagi di saudara. Ya sambung dengan pujian. Saat ini Ibu datang lagi. Haleluya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Kepadamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Haleluya. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Salam hosana, terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Kepadamu Tuhan junjungan hidupku. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanmu, Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, ku sembah. Haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Kita misalkan hati kita mendengar firman Tuhan, sering itu kita dengar. Dan saya mau pujian. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Persiapkan hati kita. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Haleluya. Semua seru doaku. Tiada
dahsyat, Kau turun mengerti. Aku percaya. Katakan kepada Bapak Gembala, Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami dengan ucapan syukur karena kami percaya kepada Engkau yang selalu menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Kami ingin menikmati kehadiran Tuhan di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin menikmati kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali dapat memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan saya percaya bahwa kehadiran kita tidak sia-sia, sebab apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah. Kita akan belajar tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Dan kiranya kita semua dapat memahami akan hal ini. Kita dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Allah, supaya apa yang dijelaskan, apa yang diilhamkan oleh Roh melalui penulisan Alkitab ini, itu kita bisa belajar bersama dan kita bisa mengerti apa sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita melihat saudara-saudara di dalam Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20. Matius 1 ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita tahu kisah ini tentang kelahiran Yesus, bahwa pada waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, kalau di Israel itu aturannya kalau sudah bertunangan itu mereka sudah terikat tetapi belum menjadi suami istri. Itulah sebabnya di dalam ayat ini mengatakan bahwa
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sebelumnya, saudara-saudara, Yusuf sudah berencana untuk menceraikan Maria. Ya, saya katakan tadi bahwa kalau sudah bertunangan itu sudah terikat. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, yang boleh bercerai adalah orang yang baru bertunangan. Kalau sudah menikah, tidak ada kata cerai. Haleluya. Dan ini adalah merupakan satu pemahaman yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kalau kita berbicara tentang Yesus adalah manusia, kemanusiaan Yesus Kristus, di sini kita perhatikan bahwa dia dilahirkan oleh Maria, sehingga dia disebut manusia. Dan sebelumnya, saudara-saudara, kita perhatikan di sini disinggung tentang Yusuf anak Daud. Kalau secara huruf ya, kita mungkin memahami bahwa papanya Yusuf itu Daud. Bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu perkataan, kalau di terjemahan yang lain, saudara-saudara, di sana dikatakan Yusuf keturunan Daud. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Jadi di sana dikatakan Yusuf keturunan Daud, ya. Dan kenapa Daud ini diangkat, saudara-saudara, di dalam kelahiran Yesus? Kalau kita belajar tentang kisah perjalanan Daud, maka terlalu panjang, dan kita mungkin bisa simpulkan bahwa Daud adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Daud adalah seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun tentu ada kekurangan Daud sebagai manusia. Nah, ini perbedaannya, saudara-saudara. Yesus dengan manusia itu jauh berbeda. Kalau Yesus, dia adalah seorang yang dilahirkan oleh manusia menjadi manusia, tetapi tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Tetapi nenek moyangnya yang disebut Daud ini, saudara-saudara, dia banyak juga kekurangan. Tetapi dalam perjalanan hidup seorang Daud, dia selalu ingin dekat dan menyadari akan kekurangannya dan bertobat. Sehingga selama hidup Daud, dia menyenangkan hati Tuhan. Sebagai manusia, sampai matinya Daud, dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti saya katakan tadi, bahwa dia ketika dia bersalah, dia menyadari akan kesalahannya. Berbeda dengan raja sebelumnya, Raja Saul. Sudah salah tetapi berargumentasi, mempertahankan akan harga dirinya sebagai seorang raja. Dan dia tidak mau mengakui akan kesalahannya. Dia mengakui tetapi dia tidak menyadari, dan berbuat lagi, dan berbuat lagi. Berbeda dengan Raja Daud. Ketika dia sudah ditegur, Daud, engkau salah, dia sadar, bertobat. Sehingga saudara-saudara, ini adalah merupakan salah satu janji Allah, dari keturunan Daudlah akan datang Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus.
Nah, ini penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan bahwa kita sebenarnya enak sekarang. Kenapa? Kita tinggal belajar membaca apa yang sudah tercatat di dalam kebenaran firman Allah, dan kemudian kita jalankan contoh-contoh dalam kebenaran firman Allah. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, apa kira-kira yang harus kita ambil? Kalau itu tidak baik, maka itu kita akan tinggalkan. Tetapi kalau itu baik, jalankan terus. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya benar-benar kita dapat memahami, menyadari apa sebenarnya rencana Tuhan yang Dia inginkan dalam setiap kehidupan kita. Karena ini penting dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak tantangan, saudara-saudara. Seringkali mungkin kita berpikir, ini kan sesuatu yang kecil, tidak dilihat orang. Tetapi kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan satu kesalahan, kita menabur sesuatu yang tidak baik. Kalau namanya menabur berarti pasti akan menuai. Cepat atau lambat itu pasti akan dituai. Kalau apapun yang kita tabur, pikiran jelek kita tabur, itu akan kita tuai. Hati jelek kepada orang lain itu akan kita tuai. Perkataan jelek yang kita selontarkan untuk orang lain itu kita akan tuai, cepat atau lambat. Tetapi ketika kita menyadari, waduh saya sudah salah, bertobat. Ada dosa yang Tuhan tutupi karena kita menyadari. Ada yang diungkapkan. Nah, ini saudara-saudara perlu pemahaman kita, karena kita tahu bahwa Yesus dilahirkan sebagai manusia yang saya katakan tadi tidak ada celahnya, tidak ada dosanya. Orang Farisi dan ahli Taurat coba ingin mempersalahkan dia dengan perkataannya, tetapi mereka tidak bisa menemukan kesalahan kepada Yesus sebagai manusia, ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat ini malaikat datang melalui mimpi kepada Yusuf, mengingatkan, jangan engkau meninggalkan atau menceraikan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Puji Tuhan, kita bersyukur sebab kita diberitahukan bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35. Jawab malaikat itu, ini berbicara kepada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa Maria dia mengandung bukan karena persetubuhan antara suami istri, tetapi dia mengandung karena Roh Allah. Dikatakan disebut kudus, anak Allah. Dan ini adalah merupakan satu keistimewaan. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, meneladani. Kita yang tadinya hidup oleh daging, terakhir nanti kita akan lihat bagaimana apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus
bagaimana orang yang percaya hidup dengan roh dan bagaimana seorang yang hidup dengan daging. Dan kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara, kehidupan Yesus sebagai manusia yang dikandung dari Roh Allah, Roh Kudus melalui Maria, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak ada duanya. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14, kalau kita membaca di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Garis bawahi, anak tunggal Bapa berarti cuma sendiri, satu-satunya manusia yang lahir karena Roh Kudus, mengandung Roh Kudus, itu cuma satu-satunya. Kalau Yohanes Pembaptis, dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Tetapi Yesus, dia dikandung oleh Roh Kudus, mengandung karena Roh Kudus. Satu-satunya, itulah sebabnya dikatakan bahwa kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kalau tunggal itu berarti satu, tidak ada duanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Allah, kita dikatakan oleh firman Allah, nanti kalau ada dengar, oh di sana ada Yesus di belakang, di tembok, di kaca, nggak usah percaya. Sebab Yesus hanya satu-satunya anak tunggal Bapa, tidak ada yang lain, saudara-saudara. Dan kita diminta sebagai orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6 kalau tidak salah ya, di dalam Injil Yohanes. Nah, ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini berbicara tentang orang Israel. Ayat 12, kita perhatikan ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah tunggal. Tetapi bagi orang yang mau percaya, dikatakan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Dan kita lihat di sini, saudara-saudara, menunjuk kepada pemahaman tentang melihat Yesus sebagai manusia yang dikandung dengan Roh Kudus, yang kemudian kita harus percaya, meyakini bahwa dia adalah anak Allah.
supaya kita menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Berbicara tentang kuasa, saudara-saudara, yang mampu memberikan pengertian kepada kita adalah apa? Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kita diberi kuasa. Itu saudara-saudara. Makanya kalau seandainya kita percaya kepada Tuhan, benar-benar kita percaya kepada Dia, dan itu Tuhan memberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Yesus sebagai manusia. Ayatnya yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak satu pun yang melihat Allah. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita perlu hati-hati dengan pengajaran. Jangan sampai kita terkecoh dengan pengajaran sepertinya luar biasa, tetapi kita harus melihat kebenaran firman Allah, apakah berdasarkan firman atau tidak. Ayat ini mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya sudah pernah melihat Allah, nah ini jawabannya, bahwa tidak ada satupun yang pernah melihat Allah selain anak tunggal, selain Yesus. Dan ini perlu satu pemahaman, satu pengertian di dalam kehidupan kita, supaya benar-benar kita dapat menjalankan percaya kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan kata orang, berdasarkan apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah, supaya kita tidak gampang terpengaruh, saudara-saudara. Karena di akhir zaman ini, saudara-saudara, akan ada banyak yang muncul kelihatan itu benar, tetapi sebenarnya palsu. Kelihatan banyak melakukan mujizat, tetapi sebenarnya itu adalah merupakan sesuatu yang tidak dari Tuhan. Karena kalau kita melihat, saudara-saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tukang-tukang sihir juga melakukan beberapa hal yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Mesir. Jadi kelihatan mujizat seolah-olah itu hampir sama, tapi sebenarnya palsu. Dan ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya benar-benar hidup kita tidak gampang terpengaruh oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Apa yang dikatakan di sana? Sama-sama kan sudah hafal ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Amin. Anak tunggal satu-satunya. Satu-satunya manusia
yang tidak ada dosanya, itu anak Allah. Sehingga Dia inginkan supaya kita percaya kepadanya, saudara-saudara. Melakukan apa yang menjadi rencananya, melakukan apa yang menjadi ajarannya. Karena dikatakan di sini, barang siapa yang percaya. Saya ingatkan lagi, saudara-saudara, percaya di sini bukan hanya sekedar percaya biasa, tetapi percaya yang melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya, melakukan kebenaran firman Allah. Maka dikatakan oleh firman Allah, dia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Surga menanti kita. Haleluya, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Dia sangat memperhatikan kita dalam segala kekurangan kita. Dia tahu, saudara-saudara. Tetapi kalau kita mempelajari di dalam Injil Yohanes ini, Dia menjadikan kita orang yang percaya kepadanya anak-anak Allah. Dan ini sesuatu yang sangat indah yang pernah terjadi buat manusia yang mempercaya kepada Tuhan. Nah, yang saya sebutkan tadi, bagaimana Rasul Paulus dia memberikan satu nasihat, satu hal yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Galatia pasalnya yang kelima. Kita mulai dulu melihat hal-hal yang berhubungan dengan daging. Mulai ayatnya yang ke-19. Ini kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh banyak orang, dan salah satunya adalah Rasul Paulus, dan semua yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah ilhaman Roh Kudus. Berarti itu dari Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu sama-sama kita baca ya, supaya kita bisa kira-kira kita bisa memahami atau bisa mengintrospeksi apakah ini ada di dalam hidup saya atau tidak. Kalau ada, maka kita minta Tuhan tolong kita ya. Ulang ya, dari awal. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai di situ. Jadi ini saudara-saudara yang harus kita tinggalkan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dari Roh Allah. Manusianya dikuasai oleh Roh Allah, lahir karena mengandung Roh Allah. Dia adalah anak Allah. Maka
hal-hal yang kita baca tadi itu harus kita tinggalkan. Ada haleluya saudara. Saudara mau kira-kira mau berargumentasi lagi? Mau protes ayat ini saudara? Hah? Bagaimana? Nah, itu berat sekali. Tetapi itu menjadi bisa karena yang kita baca ini, yang ayatnya yang ke-22. Kita baca semua ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini saudara-saudara, buah roh. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, dia adalah anak Allah satu-satunya. Dia ingin turunkan, dia ingin berikan roh ini kepada orang yang percaya kepadanya, supaya bisa mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, yaitu buah-buah roh. Sebab saya sering katakan, kita manusia tidak bisa. Siapa yang bisa? Mampu nggak? Tadi aja Pak Oki bilang susah. Nggak gampang saudara-saudara untuk meninggalkan semua yang tadi itu, nggak gampang. Kemabukan, apalagi macam-macam. Emang gampang saudara-saudara kalau sudah terikat dengan hal itu? Kedengkian, emang gampang? Nggak gampang. Tetapi itu menjadi bisa kita tinggalkan karena ada roh Allah dalam hidup kita. Saya ingatkan lagi saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat, bagian B, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau kita misalnya berkata nggak bisa, ini terlalu berat, berarti kita mau mengikuti keinginan daging. Amin. Ada haleluya saudara. Sebab tidak bisa kita mau berargumentasi apa, mau bertentangan apa dengan firman. Sebab saya katakan tadi saudara-saudara, sekecil apapun yang kita tabur, kalau kita tabur baik, hasilnya akan baik. Tetapi kalau kita tabur sesuatu yang jelek, satu saat itu juga akan kita tuai. Dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita selalu minta kepada Tuhan, Tuhan saya butuh Engkau. Engkau yang dikandung oleh Roh Kudus, dengan Roh Kudus itu mari kuasai saya. Kuasailah hidup saya. Seringkali saya berdoa, Tuhan Engkau kuduskan, sucikan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Minta Tuhan tolong. Sebab ini juga masih ada kekurangan, saudara. Kita seperti Rasul Paulus katakan, dia memikirkan apa yang baik, tetapi ketika dia menjalankan, yang muncul itu sesuatu yang tidak baik. Nah, Yesus ingin tanamkan di dalam kehidupan kita, agar supaya kita menjadi orang yang percaya. Yang saya katakan tadi, sorga menanti kita. Kenapa? Karena kita selalu mau berusaha. Saudara datang di tempat ini berarti saudara mau berusaha. Karena apa? Apakah saudara semua sudah kudus? Kita semua belum kudus, belum suci, tetapi kita mengejarnya sekarang. Berusaha. Ada niat baik dari hati kita. Engkau sudah datang di gereja, berarti engkau datang untuk menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan.
Dan engkau ingin supaya kalau misalnya seperti sekarang saudara mendengarkan firman Allah, tinggalkan yang perbuatan daging tadi yang misalnya masih saudara lakukan. Berarti kan engkau ingin dirubah, berarti Tuhan sayang kepada kita semua. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, daripada seperti Ibrani katakan menjadi anak gampang. Disebut anak sih anak, tetapi anak gampang. Jadi seperti sudah dibiarkan mau berbuat apa saja, ya udah lakukan aja. Sudah dibiarkan. Nah ini jangan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita masih ditegur oleh Tuhan yang dalam bentuk apapun, mungkin hajaran, kita disentil, kita dicambuk. Tetapi kalau itu dari Tuhan, saudara, dengan memakai cara-cara yang ada di dalam dunia ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Bukankah ada ayat yang mengatakan Dia ingin supaya tidak ada satupun orang yang binasa di dalam dunia ini. Nah, kita ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Lakukan firman itu. Amin. Lakukan kebenaran itu. Berusahalah untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Corona itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi semuanya itu adalah seizin Tuhan. Dan ada banyak proses Tuhan mungkin melalui corona ini dalam kehidupan kita. Ada banyak proses, dan yang perlu kita tahu adalah minta Tuhan berikan pengertian, berikan pemahaman. Apa maksud Tuhan dalam hidupku? Karena kalau misalnya ini datang dengan sendirinya, saudara, maka tentu tidak ada orang percaya yang kena. Kalau itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Tetapi semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk mengingatkan kepada kita bahwa tubuh kita ini lemah, tubuh kita ini banyak kekurangan, tubuh kita ini bisa kena virus, ya, tubuh kita ini bisa kena sakit. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan pengertian, Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang memberikan semangat, Allah yang memberikan kekuatan, asalkan kita ikuti buah-buah roh tadi. Berusaha. Amin. Kita berusaha, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sebab kalau hatimu terbuka di hadapan Tuhan, engkau minta supaya Tuhan tolong, maka Dia pasti tolong kita. Ya, dengan segala kekurangan. Sebab yang ada di dalam dunia ini yang pernah menjadi manusia termasuk Yesus, hanya Yesus yang tidak ada kekurangan. Sedikit pun, sekecil pun tidak ada kekurangan. Tetapi kita manusia banyak sekali kekurangan. Sebab kalau Yesus Dia datang karena Roh Kudus, kalau kita manusia, saudara-saudara, itu dibentuk dari tanah liat. Makanya banyak yang menggoda kita kan, semua hasil dari tanah, materi. Seperti saya pun katakan, emas, berlian, semuanya dari mana? Manusia pertama jatuh karena apa? Karena tua kan? Itu dari mana? Tumbuhnya dari mana? Dari tanah. Jatuh karena itu. Esau dia meremehkan hak kesulungan, itu dari mana? Hasilnya dari mana? Kacang merah. Dari tanah. Dan berapa banyak manusia yang ada di dalam dunia ini mencari kekayaan yang sebenarnya itu dari tanah. Sangat mengikat, sangat menarik dia, sehingga dia tidak mempercayai kepada Tuhan. Itu sangat disayangkan.
Sebab apapun yang ada di dalam dunia ini satu saat akan berakhir. Tetapi rohani, roh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk selama-lamanya. Dan saya ingatkan lagi saudara, kita manusia kalau kita meninggal, maka kita akan menjadi tanah. Tetapi Yesus pada waktu dia meninggal, dia tidak menjadi tanah, tubuhnya. Ya, belajar ya, bahwa dia tidak menjadi tanah. Dia dibangkitkan lalu kemudian dia naik ke surga. Karena kalau misalnya dia sudah dalam bentuk roh, saudara-saudara, walaupun masih kelihatan, selama kurang lebih 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau dia dalam bentuk roh, ya, maka dia tidak bisa makan ikan, tidak bisa bersentuhan lagi dengan murid-muridnya. Tetapi kan pernah dia makan ikan dengan murid-muridnya. Tetapi hanya Yesus yang tidak menjadi tanah pada waktu dia mati. Sebab dia dari mana? Roh Kudus. Amin. Dan haleluya. Makanya saudara-saudara, kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Allah yang bersumber dari Allah, yang bersumber dari Tuhan, yaitu ajaran yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita sambung lagi tentang hal yang lain. Kalau tadi kita singgung tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, nanti kita akan lihat lagi minggu depan, saudara, masih berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Tetapi apa yang diinginkan oleh Allah, oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk bisa bertumbuh, bisa bertambah. Jadi tidak stuck begitu aja. Kita akan bertumbuh, saudara-saudara, pemahaman kita, iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Serahkan kepada Ibu Gembala.
berkenan renungkan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar. Saudara dan saya masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Haleluya, saudara-saudara, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan saudara dan saya. Olehnya, kalau ada di antara saudara belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya berikan kesempatan kita benar-benar membuka hati kita, biar benar-benar Roh Kudus dapat menjangkau saudara, memenuhi kehidupan saudara. Roh itu kita sangat butuhkan pada hari-hari ini untuk membawa saudara dan saya sampai kepada kesempurnaan. Tidak ada satu manusia daging yang dapat melakukan apa yang firman Tuhan inginkan, tetapi ada manusia rohani yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya hari lepas hari diperbaharui oleh Tuhan, menjadi benar dan berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena itu adalah keinginan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yesus adalah satu-satunya anak Allah, anak tunggal Allah, dan kita berterima kasih kita memiliki Dia dalam hidup kita. Kita percaya kepada Dia, kita punya Dia di dalam hidup kita. Saya percaya buah-buah roh akan menjadi bahagian saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah anak-anak rohani. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah kita arahkan pandangan hidup kita kepada hal-hal rohani yang akan membawa saudara, menghantar saudara dalam perjalanan iman menuju sorga yang mulia. Haleluya, tujuan kita adalah sorga yang mulia. Di sanalah tempat kita, Tuhan sudah sediakan. Dan di dalam perjalanan ini minta Roh Kudus supaya Dia yang menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Roh Kudus akan menjangkau saudara saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Minta supaya roh itu bekerja dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus jangkau kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus
Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akui di hadapan Engkau, kami bukan siapa-siapa yang bisa melakukan segala kebenaran-Mu. Kami masih jauh dari target-Mu Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Roh-Mu yang akan selalu membaharui kami. Roh-Mu yang akan selalu membenarkan kami. Roh-Mu yang akan selalu memampukan kami. Roh-Mu yang selalu akan menyucikan kehidupan kami, sehingga hidup rohani kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Hidup rohani kami bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan manusia rohani kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami yakin manusia jasmani kami dipulihkan oleh Tuhan. Terus bekerja Tuhan. Kami ingin supaya benar-benar hidup rohani kami kuat di hari-hari ini. Hidup rohani kami berkenan kepadamu. Hidup rohani kami menyenangkan hatimu. Maka kami yakin dan percaya jasmani kami Tuhan pasti jamin. Jasmani kami Tuhan pasti berkati. Jasmani kami Tuhan penuhi segala kebutuhannya. Di dalamnya Engkau dipuji-puji. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang selalu ingin membawa kami untuk menikmati segala kebenaran-Mu, untuk mengerti dan melakukan itu dalam hidup kami, sehingga benar-benar kami menjadi orang-orang rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Pulihkan kami, baharui kami, dan bentuk kami semua sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami kuat oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih heran, berikan dia kekuatan, kesehatan, biar semakin hari dia semakin dibenarkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman dan sudah doa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan nyanyian saya kembalikan pada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat hati kami, mensyukuri semua yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada bersama dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan.
menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan bilur Yesus yang menyembuhkan dan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Bahkan kami percaya ketika kami melangkah untuk beraktivitas bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit pada saat ini, kami mengangkat hati kami berdoa buat mereka. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan kiranya menyembuhkan sakit apapun yang mereka derita. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh merasakan jamahan tangan Tuhan, dan mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan kepada pemerintah yang ada, agar mereka boleh melakukan tugas-tugas yang sudah mereka emban untuk kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Engkau jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kiranya Engkau menghancurkan virus corona, virus apapun yang ada di negara kami ini. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan terima biar keselamatan menjadi bagian bangsa kami ini. Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.